Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfitriani Edi, NPM 0319011349. Nah, di video kali ini kita akan membahas tema tentang urgensi filsafat pendidikan bagi pendidik atau guru. Disimak baik-baik ya videonya. Yang pertama, pentingnya filsafat pendidikan. Secara sederhana, filsafat pendidikan itu adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan filsafat yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas atau karakteristik suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan ialah jiwa, roh, kepribadian, sistem kependidikan nasional. Karenanya, sistem pendidikan nasional wajarlah dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila, citra dan karsa bangsa kita, atau tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia tersimpul di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. B. Urgensi filsafat pendidikan bagi pendidik atau guru. Sekalipun banyak kalangan penekan bidang ilmu tertentu menganggap bahwa mempelajari filsafat ilmu tidaklah menjadi hal yang pokok dan mendasar, terutama lantaran sifatnya yang kurang praktis dan operasional. Juga dirasa tidak menyentuh sama sekali unsur pengetahuan dalam bidang ilmunya. Namun sangatlah tidak bijaksana jika seorang yang kelak berprofesi atau malah menjadi pakar dari suatu bidang ilmu tertentu justru memiliki sikap abai. Adapun yang semestinya dilakukan adalah upaya penalaran dan uji coba sebelum memutuskan bahwa filsafat ilmu tidaklah terlalu penting dan mendesak dipahami, khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu bagi para pendidik atau guru. Filsafat ilmu sesungguhnya merupakan bekal yang paling fundamental untuk dikuasai. C. Dasar-dasar dan tujuan filsafat pendidikan. A. Dasar filsafat pendidikan. Dasar pendidikan yaitu suatu aktivitas untuk mengembangkan dalam bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian. Tentunya pendidikan memerlukan landasan kerja untuk memberi arah bagi programnya. Dasar pokok pendidikan itu menegaskan bahwa pendidikan itu adalah untuk mendidik akhlak dan jiwa mereka. Juga ditanamkan rasa keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi. B. Tujuan filsafat pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun kualitas yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaannya sebagai warga negara yang menjiwai Pancasila, yang mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian yang kuat. Kedua, tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan. Yang ke-C, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yaitu untuk mencapai pola perilaku dan pola kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga yang sebenarnya merupakan tujuan institusional dari lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat, tujuan instruksional adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa dan anak didik sesudah ia melewati kegiatan instruksional yang bersangkutan dengan Pancasila. D. Peran-peran dan fungsi filsafat pendidikan. Peran filsafat pendidikan. Proses pendidikan adalah proses perkembangan yang teleologis bertujuan. Tujuan proses pengembangan itu secara alamiah ialah kedewasaan, kematangan, sebab potensi manusia yang paling alamiah yaitu bertumbuh menuju ke tingkat kedewasaan. Kematangan potensi ini akan terwujud apabila prakondisi alamiah dan sosial manusia memungkinkan, misalnya iklim, makanan, kesehatan, keamanan relatif sesuai dengan kebutuhan manusia. B. Fungsi filsafat pendidikan. Fungsi filsafat pendidikan tersimpul dalam fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, 1. Fungsi spekulatif. Kedua, fungsi normatif. Ketiga, fungsi kritik. Keempat, fungsi teori bagi praktek. Dan kelima adalah fungsi integratif.